Setelah peristiwa kelahiran, kisah Nabi Muhammad berikutnya yang patut menjadi teladan adalah peristiwa diturunkannya wahyu pertama dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Allah pun telah memberikan anugerah keistimewaan kepada Nabi Muhammad SAW. Salah satunya adalah wajahnya yang bersinar terang, mampu mengalahkan sinar rembulan. Ini dikatakan sebagai tanda kebesaran Allah yang menunjukkan Nabi terakhir dengan kemuliaan dan kedudukan yang sangat tinggi. Selain karunia wajah yang bersinar, Rasulullah pun juga diberikan wahyu pertama yang sungguh luar biasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjelang diturunkannya wahyu pertama, Rasulullah mendapatkan sebuah mimpi di mana malaikat Jibril datang menghampirinya. Nabi Muhammad SAW pun merenung dan memikirkan mimpi yang dialaminya. Dengan menyendiri di Gua Hiro, kemudian di tempat itulah Nabi Muhammad diperlihatkan Allah bahwa mimpi yang dialaminya benarlah nyata. Pada saat itu malaikat Jibril datang kepada Rasulullah SAW dan menurunkan wahyu pertama yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itulah Allah menurunkan ayat dari surah Al-A'la 1-4, yaitu yang sebagai berikut. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Surah Al-A'la 1-4. Setelah peristiwa itu, Nabi Muhammad SAW pun pulang dengan perasaan takut. Namun disinilah waktu di mana kisah kerasulan Nabi Muhammad SAW dimulai, di mana Nabi Muhammad sebagai utusan terakhir yang akan membawa kedamaian bagi seluruh umat manusia, rahmatan lil alamin. Setelah mendapatkan wahyu pertama, Nabi Muhammad kemudian mulai melakukan dakwah secara rahasia atau dengan cara sembunyi-sembunyi. Khadijah, Abu Bakar As-Siddiq, dan Zaid bin Han, Ali bin Abi Thalib, dan Bilal bin Rabah merupakan orang-orang yang menjadi pengikut pertamanya. Setelah beberapa tahun melakukan kegiatan dakwah secara rahasia, kemudian Allah memberikan perintah untuk berdakwah secara terang-terangan. Perintah ini seperti yang tercantum dalam surah Al-Hijr ayat 94, yaitu sebagai berikut. Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkanmu kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Umumnya Nabi Muhammad juga mempunyai mukjizat yang luar biasa. Berikut beberapa mukjizat Nabi Muhammad, di antaranya. Yang pertama, mukjizat berupa Al-Quran. Setiap Nabi memiliki mukjizat utama sesuai dengan kondisi umat yang didakwahi. Misalnya saja Nabi Musa yang memiliki mukjizat mengubah tongkat menjadi ular. Mukjizat ini merupakan mukjizat yang paling tepat dan sesuai untuk Nabi Musa, karena di masa itu ilmu sihir adalah ilmu yang terpandang. Karena itu ketika Nabi Musa menunjukkan mukjizatnya, para penyihir Fir'aun sadar bahwa hal tersebut bukanlah sihir, tapi sesuatu yang datang dari Tuhan. Karena itu mereka bisa langsung menyerah dan beriman terhadap ajaran yang dibawa Nabi Musa. Begitu juga dengan Nabi Muhammad SAW. Pada saat itu, masa Nabi Muhammad, sastra dan bahasa adalah sesuatu yang terpandang, sehingga ketika Nabi Muhammad datang bersama Al-Quran, sesungguhnya orang Arab pada masa itu memahami bahwa Al-Quran bukanlah kata-kata manusia, berbeda dengan sajak-sajak dan kerap dibuat oleh para penyair-penyair tinggi di masa Rasulullah SAW. Oleh karena itu, orang-orang yang berilmu dan tidak sombong terhadap ilmunya akan langsung mengakui atas kenabian Muhammad SAW. Selain itu, Al-Quran juga berisi segala sesuatu yang dibutuhkan oleh seluruh umat manusia, sehingga mukjizat ini adalah sesuatu yang bisa diwariskan dan abadi hingga akhir zaman, baik secara tekstual maupun makna hikmah yang terkandung di dalamnya. Yang kedua, Nabi Muhammad membelah bulan.
Di antara mukjizat lain yang dimiliki Nabi Muhammad adalah membelah bulan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Pada saat orang-orang kafir menantang Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam membuktikan kenabiannya dengan cara membelah bulan. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun menunjuk ke bulan, dan atas izin Allah bulan tersebut terbagi menjadi dua. Yang ketiga, air mengalir dari jari jemari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Mukjizat ini terjadi pada saat perang Hudaybiyah. Pada saat itu orang-orang menjadi sangat haus. Setelah berwudu, mereka mencari Rasulullah dan mengatakan bahwa persediaan air yang dimiliki hanyalah tinggal panci yang kecil, sehingga apabila digunakan untuk berwudu, kita tidak ada sisa air untuk minum, dan sebaliknya. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun meletakkan tangannya ke dalam panci tersebut, dan air mulai mengalir dari jari jemari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam seperti mata air. Kemudian air dalam panca itu pun bisa cukup untuk semua orang yang berwudu dan untuk minum. Mukjizat lain yang dimiliki Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam adalah Isra wal Mi'raj, yaitu ketika perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian berlanjut ke Sidratul Muntaha. Seluruh perjalanan ini dilakukan hanya dalam waktu 1 malam saja. Isra wal Mi'raj dilakukan sebagai bentuk penghiburan kepada Nabi Muhammad atas meninggalnya orang-orang yang beliau cintai. Siapakah mereka? Yakni Abu Thalib, paman Rasulullah, dan juga Khadijah, istri Rasulullah. Selain sebagai penghiburan untuk Rasulullah, dari perjalanan ini juga Rasulullah pulang dengan membawa perintah sholat 5 waktu. Selain mukjizat tersebut, masih banyak lagi mukjizat-mukjizat lainnya yang dimiliki Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sebagian mukjizat tersebut hanya terjadi dalam kondisi-kondisi tertentu saja. Demikian video kisah Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, dan untuk next videonya akan berlanjut ke part 3. Terima kasih yang sudah menonton. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.